Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Musa Belajar ada, dulu tuh, Bang. aku ada. Dia adalah Alfa dan Omega. Itu kata siapa itu saya tanya? Yesus. Kata Di Yesus. mana? Di mana dia bilang aku adalah Alfa dan Omega? Bukan Allah Bapa. Aku adalah Alfa dan Omega. Iya, di mana Omeganya dan di mana Alfanya si Bapak Yesus? Saya tak belajar dulu ya, tapi saya Belajar dulu lah, Bang. Ya, belajar dulu. Asik banget. Asik. Oke. Gak bisa, Bang. Hanya modal nekat Anda naik gitu. Sama lawan, apalagi lawan Padehe gitu. Habis Anda keblinger nanti. Iya, Gitu. makanya saya nggak banyak bicara, Bang. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pertanyaan saya, siapa yang bersama dengan Yesus sehingga dia tahu dan dia menulis bahwa Yesus ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Siapa bersama Yesus ke surga sehingga ditulislah sama penulis ini bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua adalah seperti apa wujud Allah Bapa itu? Apakah yang datang ke surga bersama Yesus itu sudah berkenalan dengan Allah Bapa sehingga dia mengatakan bahwa duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Silakan, Bang. Ini sulit sekali sih, Bang. Soalnya sama halnya ketika Isra Miraj, ketika dia bilang apa? Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf. Ketika Isra Miraj itu bilang ketemu dengan siapa-siapa di surga di lapisan berapapun itu nggak ada yang menceritakan, Bang. Siapa yang bilang itu, sama saja, sama halnya gitu. Itu kan kepercayaan, Bang. Gak nyambung, Bang. Bang Ganda nggak nyambung dengan jawaban yang ditanyakan oleh Padehe, nggak nyambung. Ada yang kan Kalau gini, kalau Anda mau bahas Islam boleh sama saya gitu. Coba dijawab sorry, dulu sorry, maaf. pertanyaan Padehe tadi di ini dulu dijawab dulu gitu. Oke, siap. Kita bahas dapur kita aja dulu, Bang. Nanti kita bahas Islam ya. Oke. Kita bahas dapur kita. Nah, saya sebenarnya nggak begitu paham sih, Bang. Kalau seumpamanya kita berbicara tentang ketuhanan yang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sama halnya kita bertanyakan dengan mujizat, Bang. Kita susah jawabnya, siapa yang menjawab itu. Jadi intinya abang nggak tahu, itu saja, lebih ringan. Ya, sama, betul. Saya nggak tahu. Oke. Lalu pertanyaan saya kedua nggak tahu juga, Bang. Soal mengenai apa, Bang? Iya, seperti apa wujud Allah Bapa itu sehingga penulis dia mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau sepengetahuan saya ya, Bang, kalau sepengetahuan saya itu ada di Kejadian. Karena manusia itu diciptakan serupa dan Belum segambar. ada Yesus waktu Kejadian, Bang. Belum ada. Itu masih jauh. Jenengan kan Anda kan tanya tentang Allah Bapa. Pencipta kita kan di Kejadian kan sudah ada Allah. Oke lah, memang agak berat, Bang. Kebetulan saya ngantuk, pingin ngegas aja ini. Iya. Ya kan sepengetahuan saya kan di Kejadian tuh ada Allah menciptakan serupa dengan Allah manusia itu. Berarti kan Karena beberapa pendeta kemarin datang ke Komal, saya pulang dengan tidak bahagia karena saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit sulit. Ya wajar lah abang nggak tahu, kalau abang kan hanya jemaat biasa, wajar. Betul. Sah-sah, ya. Oke abangku. Yang aku lebih pengen tahu sih, Bang, pola pikir Anda seperti apa, Bang? Ya, apa yang Anda tanya, silakan. Katakan gini, saya akan mempertanyakan pertanyaan yang sama dengan jenengan. Tanyakan ke saya.
Nah itu apa jawaban jenengan? Ya, apa yang kau tanya sama saya? Ya seperti tadi ketika Yesus berkata dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan siapa yang itu kan sama seperti jangan tanyakan ke saya. Jawaban jenengan seperti apa? Yo, itu rahasia saya, ngapain saya tanya ke kamu? Itu rahasia saya tidak bocorkan jawabannya ke kamu. Saya kan menguji Anda, menguji iman Anda. Betul, saya mengimani itu Bang, makanya saya pengen tahu. Ya, kalau tidak tahu jangan diimani. Karena Yesus berkata, betul juga. Yesus berkata, sebentar, saya cari lagi biar kau semakin bimbang kamu. Oh enggak. Biar semakin bimbang. Iya. Oke. Iya. Baik. Iya. Saya sebentar dulu. Alkitab saya lagi manja dia. Saya bertanya ke kamu lagi satu ayat saja ya, satu lagi. Oke, habis satu pertanyaan ini aku turun ya Bang. Iya. Saya kurang mampu ini. Saya bertanya sedikit sebelum ke pertanyaan inti. Ya. Apakah abang percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan? Saya mengimani itu Bang. Tetapi apakah abang juga percaya kepada Allah? Saya percaya itu Bang. Percaya. Berarti coba menurut abang, bagaimana pendapat abang dengan Yohanes ini? Ini Yesus yang berkata, bukan Pak Dehe ya. Siap. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Apakah Anda yakin bahwa Yesus adalah utusan? Secara histologi secara saya membaca Alkitab, Yesus memang utusan karena tidak ada dosa, tidak ada celah di dalamnya. Iya, dan dia mengatakan di sini, barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai utusan, dia tidak turut dihukum. Ya, Karena kasih karunia sih Bang. berarti kalau kamu mengatakan tadi kamu percaya Yesus sebagai Tuhan, maka Anda akan dihukum. Kenapa seperti itu? Iya, saya baca ulang ya, saya pelan-pelan biar abang mengerti. Iya. Sorry. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Betul. Iya, berarti kamu percaya kepada Yesus sebagai sebagai Utusan. Iya, memang sebagai Tuhan. Yesus Tuhan dan utusan. Hah? Bisa juga. Susah Bang. Bisa dua jabatannya. Susah, memang jawabannya banyak. Kamu Susah. cari aman jawabanmu ini, cari aman kamu ini. Enggak, saya juga sama gitu. Karena ketika gimana ya, saya punya perusahaan. Anda dihukum. Anda dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Berarti kalau abang mengatakan Yesus sebagai Tuhan, Anda dihukum. Ini kata Yesus. Dihukum untuk apa, Tetapi Bang? kalau Anda mempercayakan bahwa Yesus adalah seorang utusan, kamu mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Itu kata Yesus.
Yes. Berarti kalau Anda percaya kepada Yesus sebagai utusan, maka hidup Anda akan diselamatkan oleh Allah. Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa kata Juan. Betul itu. Yes. Nah, berarti Anda tidak menuhankan Yesus. Saya menuhankan Kalau itu. Anda menuhankan Yesus, Anda akan dihukum dan tidak mendapatkan hidup yang kekal. Menuhankan itu apa sih, Bang? Waduh, kembali kita ke SD desa. Ya kan gini, hidup dan kehidupan saya senantiasa mengikuti Yesus karena perbuatan Yesus. Segala sesuatu Iya. yang dilakukan Yesus. Betul. Iya betul, karena saya bertuhan pada Yesus. Ya, tetapi Yesus mengatakan di sini dia bukan Tuhan, tetapi utusan. Dia Iya. mengatakan barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Siapakah dia? Itu adalah Allah. Iya. Dia betul. mengutus Yesus, Betul. mengutus aku. Betul. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Betul. Tadi kan ada Artinya bahasa. siapa yang mengakui Yesus adalah utusan, maka dia akan diselamatkan. Di situ kan ada barang siapa yang mengikut aku, Bang. Apa, Bang? Ada kata Yesus yang bilang barang siapa yang mengikut aku. Barang siapa yang mendengar perkataanku. Oke, barang siapa yang mendengar berarti kan otomatis mengikut dia. Mendengar Oke. berarti dari telinga kita, bukan Siap. mengikut. Mendengar Barang siapa yang mendengar Yesus, ya kan? Iya, mendengar Yesus dan percaya. Dan percaya, oke. Ya, kepada dia yang mengutus aku. Siapa Ya. dia? Siapa dia? Allah yang mengutus Allah. Ya, Allah Bapa. siapa Yesus di sini? Yesus di sini adalah Yang diutus. Ya, utusan, Betul. bukan Allah. Yang diutusan, bukan Allah, bukan. Ya, betul. Betul. Berarti diselamatkan. Berarti artinya semua agama yang mendengar perkataan Yesus diselamatkan, bukan hanya Betul. orang Kristen. Betul. Betul itu. Enggak semua orang Kristen bisa diselamatkan juga. Enggak ada, karena perkataan orang Kristen itu tidak diselamatkan mereka nanti di Siapapun yang mendengarkan Matius Yesus. 15. Loh, betul. Matius 15 tidak diselamatkan orang Kristen. Memang nggak semua orang Kristen diselamatkan. Siapa yang mendengar Yesus, perkataan Yesus, dan melakukan dan percaya. Karena begini, kata Yesus, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Betul Manusia. itu, Bang. Betul itu, Ajaran Bang. siapa? Ajaran manusia. Paul. Makanya Ajaran tadi si kan Paul. barang siapa yang mendengarkan aku, yang Yesus. mengajarkan Yesus Tuhan adalah Paul. Kok gitu? Iya, makanya dibaca. Baca dari Roma. Boleh. Yang mana? Baca dari Asik Roma ini, asik. sampai kita para itu. Oke, Yang Paulus dari mengajarkan siapa, Yesus gitu loh. Tuhan adalah si Paulus. Iya, Paulus dari Sementara siapa? ajaran Yesus selalu dia mengatakan aku adalah utusan. Betul, dia utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 20:17. Dia Iya, mengatakan utusan. betul. Dan dia utusan. Yohanes 5 ayat 24 ini Yesus mengatakan dia utusan. Dan Betul. Yohanes 5 ayat 23 Yesus utusan. Tidak ada Tuhan Yesus mengatakan akulah Tuhan Tuhanmu. Ada di ayat lain, tapi di situ menekan yang jenengan tekankan karena utuskan kan. Memang Tuhan utusan, Yesus memang utusan, tapi di ayat lain beliau menyebutkan yang lain. Tapi kita bahas yang sini dulu.
Yesus memang utusan, makanya barang siapa yang mendengarkan beliau, ya kan, dan mengimaninya, itu jelas banget bang. Kenapa harus dipertanyakan? Yang mana? Mana datanya? Yang mana yang dipertanyakan bang? Ya, di mana datanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Sekali sendirilah bang. Aku nggak bawa HP 2, aku cuma bawa 1. Gini aja iya, gini. tapi belum saya temukan bang, belum saya temukan. Ketika saya lupa di ayat mana, ketika dia ditanyakan muridnya, ketika kamu memanggilku guru dan Tuhan, memang Iya, itu benar dia seperti berkata itu. kepada Petrus, ya aku guru dan Tuhan. Iya, Dia tidak mengatakan akulah Tuhanmu, karena di sana dikatakan siapakah kamu itu, atau guru atau Tuhan, makanya dia bilang iya. betul, memang. Loh, dia mengakui dirinya guru dan Tuhan. Guru, Tuhan itu segala sesuatu perintahnya kita lakukan, bang. Loh, Apakah Tuhan sampai saat ini sama pun. dengan Allah? loh bukan. Oh bukan. Gini, Tuhan terhadap apa? Enggak, saya tanya dulu, Tuhan itu pencipta apakah dia atau itu Tuhan yang menaklukkan kita sebagai ditundukkan sebagai manusia yang berperilaku baik atau gimana? Yang jangan tanyakan seperti apa? Iya, menurut abang Yesus ini Tuhan seperti apa dulu? Coba ceritakan. Oke. Tuhan Yesus adalah manusia yang sempurna, yang tanpa cacat, tanpa dosa, yang perilakunya diterima oleh Allah karena memang dia adalah utusan. Bagaimanapun pola tindaknya itu diterima oleh Allah. Gado-gado. Oh, gado-gado. Tunjukkan dosa. Iya, dosa Yesus gimana? Yesus adalah kata Anda Yesus adalah Tuhan. Betul. Yang diutus, Tuhan yang diutus, Tuhan yang diutus. Utusan gini, Makanya saya bilang gado-gado gitu loh. utusan dari Yesus, sorry. utusan Ini Tuhan. dari utusan dari Yusuf PI. Apakah itu mencerminkan Yusuf PI? Ketika saya tanya, Anda sama sorry. Anda sama Pak Dehe itu. Sorry, ini saya secara global kalian. aja, we. Utusan sebagai utusan, seumpamanya saya utusan Yusuf PI, utusan jenengan. Terus saya berbuat lebih jelek dari jenengan, berarti saya mencerminkan jenengan enggak? Jelasin aja, saya dengar aja. Karena Pak Dehe yang Saya baca lagi dalil bang ya, biar anda paham. Jadi Dalil gini, Yesus itu bukan nah saya berpikir gini aja, normal. Berarti kan kita mencerminkan yang mengutus kita. Yang kita omongkan juga Saya sama mau seperti tanya dulu bang, kalau utusan ini apa menurut abang? Apakah sama dengan yang mengutus atau tidak? sama. Hah? Beda. Beda lagi. Beda. Wah, saya Beda juga penyebutan. lagi, beda lagi kamu. Beda penyebutan. Tapi sama oknumnya enggak? Perkataan saya dengan saya beda nggak? Saya tanya, apakah Iya. utusan itu sama dengan oknum yang mengutus atau tidak? Ya sama dengan gini. Saya menyuruh orang ngomong seperti ini. Itu omongan dia sama seperti saya nggak? Berat Pak Dehe. Mungkin bisa yang antri dinaikin aja Pak Dehe kalau gitu. Ya sudah. Jadi gini aja. Kelas, belum panas debat ini. Penonton bisa turun ini kalau ini yang. Oh, ini kayaknya saya harus belajar lagi nih. Saya Ya bisa betul. naik Belajar lagi nggak bang? Itu bagus bang. Belajar lagi. Paling Iya. abang belajar 2 bulan saja sudah pintar. Saya boleh naik lagi nggak? Apa? Boleh nanti. Naik lagi nanti. Naik. Gini bang. Saya sangat tertarik sih. Dalam artian gini, ketika kita
membahas utusan, membahas apapun itu akan larinya ke Tritunggal, akan larinya ke kepercayaan juga. Tidak ada Yesus atau Allah mengatakan Tritunggal. Itu hanya perkataan bapak-bapak gereja, itu nggak ada, nggak ada. Sebelum Musa belajar ada, dulu tuh, Bang. aku ada. Dia adalah Alfa dan Omega. Itu kata siapa itu saya tanya? Yesus. Kata Di Yesus. mana? Di mana dia bilang aku adalah Alfa dan Omega? Bukan Allah Bapa. Aku adalah Alfa dan Omega. Iya, di mana Omeganya dan di mana Alfanya si Bapak Yesus? Saya tak belajar dulu ya, tapi saya Ya, belajar dulu lah, Bang. Ya, belajar dulu. Asik banget. Oke, nggak bisa Bang, hanya modal nekat Anda naik gitu, apalagi lawan Padehe gitu, habis Anda keblinger nanti. Iya, gitu. makanya saya nggak banyak bicara, Bang. Makanya saya nggak bicara. Oke Bang Albert, baca-baca kita Bang, baca-baca ya, itu ada bisa bahasa Indonesia, bahasa Nias ada, bahasa Inggris ada. Tapi saya nggak mau masuk Muslim ya, Bang. Saya nggak mau masuk Muslim. Enggak. Saya Bang, pertama gini, saya mengadakan live streaming ini bukan memaksa Anda untuk jadi Islam, enggak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Jadi live streaming saya ini ya untuk menambah edukasi, wawasan, dan mungkin sedikit ada hiburan gitu. Yap. Jadi silahkan Anda berpikir sendiri. Yap. Yang menentukan itu Anda sendiri, hak Anda sendiri. Bukan berarti saya mengadakan live streaming seperti ini saya memaksa Anda masuk ke dalam agama Islam, enggak. Ya, enggak, yang saya maksud enggak itu Bang Yusuf. Yang saya pengen maksud itu saya tidak mau Nggak ada suaranya, Bang. Ya, halo guys. Tadi kita sudah nyimak ya diskusi dari Padehe, Ustadz Yusuf PI, dan Bang Ganda ya. Dari diskusi mereka bertiga banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari diskusi tersebut, dan kembali lagi ke diri kita masing-masing terkait penilaiannya hasil diskusi tersebut ya. Oke, gitu aja ya dari saya videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.